Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita tadi mendapatkan jawaban yang sangat tegas dan jelas. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Rahmadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rahmadi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah ada korelasi antara keimanan seseorang dengan akhlak? Ya, artinya apakah ketika iman seorang itu kuat, otomatis akhlaknya juga kuat. Kemudian kalaupun tidak ada korelasinya ataupun korelasi yang terbalik gitu ya, belum tentu. Apakah ada contoh-contoh kisah ataupun contoh seseorang gitu Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muta'ali, ini pertanyaan menarik sekali. Karena ada juga orang yang tidak beriman tetapi memiliki adab yang baik, yang teratur, yang disiplin. Bagaimana gini menjelaskannya Ustaz? Baik, ini pertanyaan luar biasa. Dijawab oleh Allah singkat aja. Dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Diterjemahkan hanya orang yang punya iman yang gampang bersaudara. Jadi semakin tinggi iman, semakin mudah berukhuwah. Semakin lemah iman, susah berukhuwah. Ya, coba lihat Isa alaihissalam. Ketika itu diundang makan, dalam kristologi namanya jamuan terakhir, oleh Herodotus. Ya, makan, minum. Nanti saya makannya kalau matahari terbenam. Berarti Nabi Musa puasa hari Kamis tuh. Ya. Nah ketika mau terbenam, sudah terbenam, mau minum tuh. Nabi Isa tuh ya, anggur. Tiba-tiba Allah mengutus Jibril. Ya Isa la tashrab, jangan minum. Fihi sa'mun, dalam gelas ada racun. Isa nggak marah, nggak sedih, nggak galau, walaupun ada sianida di situ. Subhanallah. Yang bikin Isa sedih, Isa nanya ke Jibril. Ini umat saya yang ada di sekitar tahu nggak? Di gelas nabinya ada racun. Apa kata Jibril? Dengan menyesal Isa, mereka tahu. Tapi mereka nggak berani ngasih tahu. Kalau enggak dimarahin Herodotus. Ketika itu sedih betul Nabi Isa. Maka Nabi Isa menyindir masyarakatnya. Sindiran Isa ada di ayat ke-6 surat As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini utusan bagi kalian hai bani Israel. Nanti akan ada nabi namanya Ahmad yang akan melanjutkan. Tuh lihat, Ahmad umatnya, sahabatnya sayang betul kepada nabinya. Ibnu Hisham menjelaskan luar biasa. Abu Bakar, ya, lagi istirahat di Gua Thur. Nabi duduk tidur di pahanya Abu Bakar. Ada ular mau matuk tuh. Subhanallah, dikasihkan tangannya. Ini kira-kira ibu, suami tidur di paha ibu. Ada ular mau matuk. Lari keluar. Lari, biar suami dipatok sekalian. Subhanallah. Abu Bakar nggak begitu. Dipatok Abu Bakar, nangis dia, kata Abu Bakar, kata Nabi, la tahzan. Jangan sedih, la takhafu la tahzan. Subhanallah. Nabi nggak tahu Abu Bakar dipatok ular. Kalau ibu kayak gitu tuh ya, lu tahu nggak? Gua dipatok. Subhanallah. Sehingga inilah akhlak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya saking mulianya Abu Bakar. Quran ketika berbicara Abu Bakar ada dhamir, pronomina, persona. Refers to Abu Bakar. Kasroh pindah jadi domah. Ayat 10 surat Al-Fat. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Wa man awfa bima ahada alaihullah. Harusnya alaihi, karena hi ada ala, harfu jar, preposisi. Kudu kasroh, harus kasroh. Kasroh artinya pecah, pecah ke bawah. Bawah simbolisasi kehinaan. Abu Bakar nggak pernah hina di mata Allah. Naik kasroh jadi domah.
Subhanallah. Jadi semakin iman tinggi, bersaudara semakin gampang. Kalau kita sekarang susah bersatu, berarti ada masalah apa itu? Keimanan. Subhanallah. Begitu Pak Rahmadi ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Kiai. Ibu Lukisiani, silakan. Lukisiami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Siami Erentini. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah ada doa-doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat untuk memohon agar kita selalu mendapat akhlak yang mulia? Sekian dari saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jumhar, silakan. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada Bu, beberapa doa yang diajarkan Nabi agar kita memiliki akhlak yang mulia. Karena memang akhlak mulia itu bukan semata-mata karena hasil ikhtiar kita. Memang harus ada ikhtiar, harus ada pengetahuan, kecerdasan, ya. Tetapi bukan semata-mata itu. Seandainya akhlak mulia seorang anak karena ayah ibunya pintar parenting, niscaya anak Nabi Nuh itu soleh. Betul nggak? Kalau seandainya orang memiliki istri soleha karena kepiawaiannya dalam memilih wanita-wanita soleha, niscaya istrinya Nabi Lut soleha. Tetapi akhlak yang mulia itu sekali lagi bukan karena usaha kita semata-mata, memang harus usaha. Tetapi juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diajari untuk berdoa agar diberikan akhlak. Apa doanya? Diantaranya adalah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami, hati kami ketakwaannya. Wa zakkiha, nah ini akhlak nih. Bersihkan hati kami. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang bisa membersihkan hati kami dengan sebersih-bersihnya. Kenapa? Karena semua keburukan ada pada kami. Abu ulaka bi ni'matika alayya, semua nikmat itu milikmu. Abu ubidunubi, adapun aku ini penuh salah dan dosa ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi doa misalkan Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyaha, la yasrifu anna sayyaha illa anta. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami atau kepadaku untuk bisa berakhlak terbaik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan tidak bisa memalingkan akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Jadi banyak sekali doa-doa yang kita bisa panjatkan untuk memperbaiki akhlak kita. Nah ini yang paling penting. Kenapa? Ada surah Al-Fatihah itu sangat luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu minta tolong. Kenapa ibadah dan minta tolong digandengkan? Karena kamu tidak bisa ibadah kalau nggak ditolong oleh Allah. Lalu jika akhlak yang mulia ini karena pemberian Allah, buat apa kita ikhtiar, latihan? Jawabannya adalah usaha kita itu cara kita bernegosiasi dengan Allah. Cara kita melobi Allah adalah dengan ikhtiar. Ya Allah, aku ingin ini, lihatlah aku saking inginnya nih, lihat ikhtiarku ya Allah. Lihat kemauanku keras untuk memperbaiki diriku. Lihatlah anakku aku sekolahkan di tempat-tempat yang baik ya Allah. Lihat betapa aku menginginkan Engkau merubah akhlak anak-anak kami ya Allah. Maka rubahlah ya Allah. Kasihanilah hambamu yang telah melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk merubah akhlak anak-anaknya.
maka ikhtiar kita itu, cara kita merayu Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bikin proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agung. Nah Ustadz, menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi. Kita akan kembali ke belakang lagi berkaitan dengan nikmatnya iman. Seperti tadi dikatakan bahwa kita susah untuk mencapai istiqomah. Di lain sisi yang menarik, Rasulullah mengajarkan begitu banyak doa-doa memohon perbaikan akhlak, istiqomah dan sebagainya. Tetapi yang menarik, manusia adalah makhluk yang unik dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Makhluk-makhluk yang lain. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan instrumen kolbu yang bermakna terbolak-balik. Lantas bagaimana mungkin kita bisa menikmati tenangnya, nikmatnya iman sementara Allah sengaja menitipkan apa yang disebut dengan kolbu yang terbolak-balik. Bahkan ada yang ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ustaz. Baik. Berbolak-baliknya hati. Subhanallah. Kapan itu hati itu berbolak-balik? Ketika hati itu tidak diikat. Makanya kenapa ketika Ashabul Kahfi berada di dalam gua, warabatna ala qulubihim. Kami ikat, subhanallah. Kami ikat hati mereka, kami teguhkan hatinya, subhanallah. Contohnya lagi apa? Ketika Ummi Musa, ibunya Musa, membuang Nabi Musa, menghanyutkan Nabi Musa. Coba perintahnya apa? Jika kamu takut, jika kamu khawatir, maka hanyutkan dia. Letakkan dalam sebuah kotak, maka hanyutkanlah dia. Subhanallah. Perintahnya berat atau ringan? Seandainya seluruh ibu di dunia mendengarkan ada perintah Allah untuk kemudian hanyutkan anakmu, berapa ibu yang akan melakukannya? Tidak akan. Lebih baik saya yang hanyut. Ibrahim, sembelih anakmu. Lebih baik saya ya Allah kau sembelih daripada anakmu. Sesuatu yang sangat menggoncangkan hati, membolak-balikkan hati. Betul atau tidak nih? Makanya kita tidak akan mau disuruh meloncat dari pesawat dari ketinggian 2000 kaki kecuali ada kepastian di bawah ada yang nadahin, betul nggak? Betul nggak? Kalau nggak ada yang nadahin nggak akan. Lihatlah sebagai sebuah keyakinan bagaimana imannya Nabi Musa, ibunya Musa luar biasa. Thiqah billah, as-thiqatu billah, kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah. Tidak mungkin dia menghanyutkan anaknya tanpa as-thiqah billah. Lihat. Ketika anak kita jamaah sekalian, anak kita yang masih kecil, kita lempar ke atas. Dia takut atau gembira? Dia takut atau gembira? Lemparin begini. Tertawa atau menangis? Kenapa dia tidak takut? Keyakinan, as-siqah, bahwa ayahnya. Nah karena itu jamaah sekalian, orang-orang yang beriman memang dia memiliki hati dan tabiat hati ini bolak-balik. Tapi bolak-baliknya bukan bolak-balik taat dan dosa. Tapi bolak-baliknya adalah rindu, cinta, khawatir Allah marah padanya. Sedih kalau jauh dari Allah. Memang tetap bolak-balik, tapi bolak-baliknya bukan taat dan maksiat. Tetapi bolak-baliknya sebuah perasaan jatuh cinta kepada kekasihnya Allah. Allahu Akbar. Kegelisahan yang mengantarkan kepada Allah. Baik, insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.